Halo, gue Renofrianus. Gue Agung. Selamat datang di Tankobon. Ini adalah program baru di channel ini, Gung. Program baru banget ya? Program baru banget, masih fresh. Dan gue juga masih fresh nih, baru sembuh sakit. Banyak emang lagi musim sakit, guys. Bener. Lagi musim sakit. Ini program namanya Tankobon. Kenapa namanya Tankobon? Karena lu lihat sendiri kita ada di mana? Kita ada di, ini seperti toko buku ya? Ini sebenarnya di Ohara nih. Waduh, berat. Kalau di One Piece karena banyak banget nakama mungkin ya. Yang sekarang mungkin yang nonton channel ini kebanyakan nakama. Kebanyakan dari mereka mengira gue ini hanya pembaca One Piece. Padahal gue baca semua komik. Jadi channel ini adalah salah satu pembuktian Arya kalau gue tuh juga baca yang lain. Bukan cuma One Piece. Betul itu. Ini kita lagi ada di Gramedia Jalma di Blok M. Gramedia Jalma di Blok M. Ini Gramedia paling gaul buat gue. Estetik Dan banget, guys. kalau lu datang ke sini, ini gue lagi syuting, isinya tuh anak-anak muda. Pada baca buku. Buku, belajar, ngerjain tugas, lengkap. Di sini bisa semua. Lu mau numpang foto doang di sini juga bisa. Gak apa-apa. Tapi itu, ini kita akhirnya bekerja sama dengan Gramedia Jalma. Oke, terima kasih Gramedia Jalma. Karena Tankobon itu kan adalah dalam bahasa Jepang komik dalam satu bab. Komik dalam satu bab. Betul. Jadi mungkin kita sebutnya nakama aja ya. Nakama boleh. Nakama ya. Mungkin para nakama ini kalau baca One Piece di Manga Plus itu satu chapter. Nah, kalau Tankobon itu 10 chapter dijadiin satu buku. Nah, itu buku itu namanya Tankobon. Namanya itu Tankobon ya, guys ya. Jadi itulah asal muasal. Satu volume. Nah, itu lebih enak tuh. Satu volume buku itulah namanya Tankobon. Dan tidak menutup banyak judul, kita akan membahas banyak semua komik yang pernah kita berdua baca ya. Betul. Ya, jadi gue ngajak Agung di sini karena kalau ngajak Cancil cuma bisa bahas One Piece. Hah? Tidak menyangka sekali. Kirain dia baca banyak manga gitu loh. Ntar gue bahas Dragon Ball, iya dia bahas One Piece lagi. Terlalu One Piece terus ya, jadi pembuktiannya Arya tuh jadi kurang gitu loh. Aduh, ini mohon maaf nakama, gue masih agak kurang sehat sedikit. Oh tapi gitu, get well soon. Tetap gue demi episode 1 gue harus bahas ini. Fun fact, ini episode 1 kita, guys. Episode 1, kita. Ini kata Tankobon, ini bab 1. Bab 1 volume 1. Jadi dalam satu volume kan ada 10 bab. 10 bab. Kita akan mulai dengan 10 bab di volume 1. Dengan judul komik pertama yang kita baca. Gue ngajak Agung, mungkin siapa sih? Agung tuh siapa? Mungkin banyak nakama yang belum kenal. Lu mungkin bisa memperkenalkan diri lu sedikit ke para nakama. Oke. Halo para nakama, mungkin kalian bisa mengenal gue sebagai Mr. AG kalau misalnya di sosial media. Kalau misalnya kalian lihat TikTok, di Instagram, itu pasti nama gue Mr. AG. Mr. AG? AG itu Agung? AG, Agung. Udah Agung aja, nggak ada tambahan lain. Agung. Nggak ada tambahan lagi. Ini kalau gue lihat di TikTok, mungkin nakama lihat di TikTok juga, Agung nih sering banget bahas anime ya? Betul, jadi konten gue itu seputar bahas anime, mainan juga, cosplay juga, dan bahkan sempat ada review-review film-film sedikit-sedikit. Kalau filmnya gue suka banget, gue review. Oh gitu? Tapi utamanya udah pasti anime, mainan, dan Jepangan lah bisa dibilang lah. Dan ini lu juga suka ngajak followers main game, duel, battle anime, lu pertama kali ngeliat battle tuh dia nih. Gue kira udah ikonik banget ya. Karena gue pikir, si Agung kontennya battle dong. Makanya pertama kali ketemu Agung, konten lu yang battle, yang main game dong kan? Kata dia, enggak, gue bahas anime juga. Banyak. Bahkan beberapa yang kenal gue di real life langsung bilang kayak, Bang, lu yang sering battle anime itu kan battle anime. Lu pernah nggak ketemu orang terus gue tantang lu 5 One Piece, 5 Naruto gitu? Ada nggak? Ada sih, cuman kan nggak setiap orang yang gue temuin kayak, lu battle sama gue, battle anime. Tapi gue semenjak main TikTok ya, orang yang tahu gue jadi beda gitu. Jadi bukan beda, jadi meluas. Tiba-tiba gue lagi nonton bioskop di Bintaro, gue disamperin anak-anak SMP. Abang yang bahas One Piece kan, wis tuh lah. Emang sebelumnya nge-approach tuh siapa, ibu-ibu? Enggak, maksud gue seumuran gue. Ya anak-anaknya lebih agak dewasa lah. Karena kan konten gue dulu ada gibah,
ada stand up juga segala macam. Jadi lebih dewasa. Sekarang meluas. TikTok marketnya meluas gitu. Betul. Nah, balik ke bab 1 nih, Gung. Di Tankobon, mungkin juga para nakama kalau nakama mungkin lebih ke Sanigo kali ya. Sanigo banget. Kita nyebut ini Tomodachi. Gue akan nyebut sekarang Tomodachi. Mungkin para sahabat kalau punya komik pertama juga yang dibaca itu apa, boleh tulis di kolom komentar, nanti akan kita bahas juga. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita akan bahas di sini. Betul. Kita display, kita kasih lihat komiknya dan mungkin kalau ada kesempatan bisa giveaway ke komik itu. Bisa. Jadi tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Gung, ini adalah bahas komik pertama yang pertama kali kita baca. Di bab 1 ini apa yang gue baca dan apa yang lo baca beda. Mungkin nakama, mungkin sahabat atau Tomodachi udah melihat display kita yang ada di atas meja ini. Yes. Ini ya, boleh. Komik pertama gue, Dragon Ball. Ini adalah komik yang pertama kali gue baca. Kalau lo apa? Gue udah pasti yang lain tidak bukan adalah Doraemon. Wah, ini legend juga. Legend. Ini komik pertama lo Doraemon. Betul. Sebelum gue bahas Dragon Ball, lo dulu deh. Boleh. Bisa ceritain lo kenapa membaca Doraemon pertama kali? Nih, untuk para Tomodachi yang mungkin kayak kepo, kayak Bang, lo kok komik pertama lo Doraemon sih segala macem? Karena ya pada saat kecil gitu loh. Pada saat kecil tontonan gue ya ini, Pak. Pertama ya itu gitu loh. Pertama tontonannya ini. Dan dia ceritanya gue inget komik pada saat itu yang bisa gue temukan ya ini Doraemon. Karena gue adalah 3 bersaudara. Gue anak paling kecil. Jadi biasa kakak-kakak gue itu beli komik dan salah satunya ini. Ketemulah di rumah ya gue baca dong. Karena gue tahu ini ada di TV pada saat itu. Ya, namanya anak kecil ya kan kayak, oh ini ada di TV nih. Loh kok ada komiknya? Dibaca. Ingat gak bab apa yang pertama lu baca? Waktu itu alat apa? Waktu itu alatnya seinget gue ya. Oh yang tahu yang palu ingatan itu nggak? Tahu. Yang mukanya mirip Suneo. Iya, itu lucu banget. Itu palu ingatan yang mukanya mirip Suneo. Jadi itu ada orang yang hilang ingatan. Itu hilang ingatan lucu banget, mukanya mirip Suneo. Akhirnya dia kayak linglung ke rumah-rumah. Ini rumah saya, ini bapak saya. Apakah kamu bapak saya? Apa segala macam. Masuk ke rumah Suneo kan? Bener. Masuk ke rumah Suneo kayak kita mirip. Apakah kita bersaudara? Ini gue inget. Jadi gue baca Doraemon juga gue. Gue bahkan sampai gue dewasa, gue masih membaca Doraemon. Karena buat gue Doraemon adalah komik yang sangat imajinatif. Betul. Semua alat yang ada di sana penuh impian, penuh harapan. Betul. Bahkan beberapa alat yang belum pernah ada, akhirnya ada. Betul. Contoh kaca yang, jadi gue ingat ada anak yang ditinggal bapaknya berlayar, dikasih sama Doraemon. Oh iya, ingat gue. Kaca. Ingat. Yang kaca yang bisa video call, dong video call lah ya. Sekarang ada video call, bro. Video call bisa loh. Nah, yang Agung ceritain tadi, gue inget banget tuh, palu ingatan. Itu bapak-bapaknya kurus, pakai jas, linglung. Itu lucu dong pokoknya dah. Ini bapak saya, kamu ibu saya ya, bagi makan dong, terus tiba-tiba makan. Terus dia kan gini kan, jadi palu ingatan itu kemampuannya adalah ketika dipukul palanya, matanya ngeluarin ingatan dia. Nah tiba-tiba yang keluar ingatannya rumah kaya, rumah mewah, duit segala macam. Wah itu dia tuh. Dikira orang kaya tuh langsung tuh. Suneo ngeliat, wah ini saudara saya. Wah ternyata orang kaya. Dikasih makan sushi, dikasih makan apa? Pokoknya dijamu lah, dijamu bak raja. Terus tiba-tiba ibunya bilang kayak, aku mau lihat dong rumah mewahmu itu, aku mau lihat dong mobil-mobil mewahmu itu. Oke, akan kuperlihatkan lagi. Ceteng, dia mukul diri dia sendiri. Kelihatan dia kayak lagi kipas-kipas di rumah kumuh. Iya anjir, tiba-tiba jadi orang miskin. Terus itu coba lagi. Kok miskin? Dipukul lagi. Jebret, dia lagi nembakin orang. Oh, aku ingat kata si orang itu. Iya. Aku adalah penjahat. Wah, langsung. Kata gue, ini orang apa sih, random banget. Aneh segala macam. Ternyata plot twistnya dia adalah seorang aktor. Nah itu. Dia adalah seorang aktor yang ada di set-set film segala macam. Jadi dia memerankan orang kaya, orang miskin, cuman aktor. Cuman aktor doang. Jadi fungsi palu itu adalah mukulin aktor. Anjir gak jelas. Jadi itu ingatan-ingatan dia pada saat dia bermain film. Anjir. Tapi kalau ada itu menarik sih. Itu menarik banget. Gue kalau ada itu, gue pengen banget ngeliat memori
memori lama gue yang tidak bisa gue ingat secara jelas. Soalnya kan itu visualnya jelas banget gitu loh. Oh itu bagus. Apalagi itu bisa dipakai untuk kejahatan juga, Pak. Benar. Iya. Kalau ada koruptor, saya tidak mengambil uang. Oh, bohong. Jadi ini kamu ambil. Bensin saya murni. Wah, ada etanol. Kau bohong gitu, bisa digitu-gituin. Bisa. Berarti alatnya sangat berguna. Itu bab pertama yang lo baca. Itu pokoknya beberapa, itu cerita-cerita yang awal yang gue baca. Gila. Dan akhirnya membuat lo jadi kayak sekarang nih, jadi wibu kayak sekarang. Salah satunya iya. Bahkan bener kata lo tadi, Doraemon itu adalah komik yang penuh dengan imajinasi. Alat apa yang membuat lo terkesima waktu itu, Gung? Kalau gue sih simpel aja sebenarnya baling-baling bambu ya, Pak. Anjir. Jujur. Kenapa? Lu bisa bayangin gak sih baling-baling bambu itu cuma ditempel di sini, itu bisa memudahkan mobilitas lu. Kenapa lu nggak memilih pintu kemana saja? Terlalu apa ya? Kayak terlalu bagus banget. Too good to be true lah bisa dibilang lah. Lu kayak baling-baling bambu masih kayak kemungkinan ada. Ya kan paling sekarang masih dalam berbentuk jetpack, masih dalam bentuk apa yang gede. Ini barang sekecil itu loh. Lu taruh sini, lu pergi, macet kagak, terus kayak bensin kagak. Paling diliatin orang di ketapel ya. Iya, paling dikira kayak penyihir gitu segala macem. Udah itu pokoknya dari sekian banyak Doraemon dari sekian banyak alat-alat Doraemon apa segala macam yang gue paling suka itu udah pasti baling-baling bambu. Oke. Akhirnya lu membaca itu dan terus sampai sekarang jadi betul. Salah satunya pecinta penyuka komik-komik kayak cerita-cerita yang berchapter-chapter itu ya terutama Doraemon. Semuanya dimulai dari Doraemon membuat Agung sekarang menjadi content creator anime. Waduh. Dapat duit dari anime. Betul. Ya, kalau nggak baca Doraemon. Ada baca Doraemon juga. Mungkin lu nggak akan suka baca komik kali. Ya. Mungkin nggak suka nonton anime kali. Betul. Bisa jadi begitu kan? Bisa dibilang. Gitu. Jadi memang apa yang kita baca nggak tahu kedepannya kayak gimana ya. Betul. Dan kadang itu menjadi karakteristik kita juga, Pak. Betul. Nah, apa yang mengubah atau membentuk dari Doraemon ke lu? Yang pertama, gue suka karakter-karakter yang ada di Doraemon, guys. Karakter-karakter di Doraemon tuh hampir semuanya tuh memperlihatkan karakter yang ada di manusia asli. Benar, setuju gue. Nobita, pemalas. Suneo, sombong. Giant, tukang bully. Shizuka, bad girl. Kenapa bad girl? Lu lihat dong, Shizuka kalau misalnya ingin cari keenakan, dia deketin Suneo. Dia kalau ingin mencari aman, dia deketin Giant. Benar. Dia kalau mau nyari jawaban PR, deketin Dekisugi. Benar. Kalau mau ngapa-ngapain enak, deketin Nobita yang ada Doraemon. Benar. Shizuka tuh pinter, bro. Pinter. Pada akhirnya dia menikahi Nobita pun karena ada Doraemon. Betul. Walaupun Dekisugi jadi presiden. Salah juga. Dulu pernah ada mitos, sebenarnya Dekisugi suka sama Nobita. Aduh, apalagi sih, Pak? Tolong dong. Gue udah baca Doraemon selama 29 tahun. Kayak cuma teori ini doang yang gue tuh gak terima. Dia sengaja deketin Shizuka biar Nobita gak suka Shizuka. Aduh, apalagi Shizuka cewek satu-satunya tercantik. Tapi dideketin dong, gak dipacar-pacarin. Kenapa coba? Ya Nobita incernya. Nobita ya. Diincernya Nobita. Emang gak suka Shizuka aja. Dia suka cowok yang gampang dibodoh-bodohin. Waduh. Ternyata manipulator. Kenapa dia nggak pernah ikut Nobita petualangan? Ya itu juga tuh pertanyaan tuh. Dari sekian banyak kan Dekisugi kan orang pinter ya. Orang pinter. Tinggal dibawa untuk ya jaga-jaga lah segala macam. Dia nggak diajak. Tapi gue setuju kalau dianggap Shizuka adalah bad girl karena setiap kali Nobita datang dia lagi mandi. Waduh. Kok kayak bisa itu ya? Selalu pas gitu. Selalu pas banget. Kayak sengaja nggak sih? Sengaja memancing. Memancing ada lagi gitu loh. Tapi Shizuka baik. Baik, dia baik. Dia pada akhirnya menikahi Nobita. Kalau di komik ya, dengan alasan karena Nobita baik hati. Cuma bahkan itu bapaknya sendiri yang ngomong ke Shizuka kan, kamu kenapa ingin menikahi Nobita? Betul. Dan di situ Nobita menyaksikan sendiri. Iya. Dan kocaknya setelah Nobita pulang ke masa lalu, dia langsung bilang ke Shizuka kayak, aku pokoknya akan membahagiakanmu. Itu bodoh banget asli. Suka Shizuka apa? Itu bodoh banget. Tapi ya itu ya, maksudnya Doraemon adalah salah satu manga atau tankobon yang mengajarkan kita tentang imajinasi. Betul. Bagaimana pintu kemana saja tuh. Betul. Sangat ikonik. Sehingga kita pengen punya mobil terbang. Gue inget banget pengen punya senter pengecil. Petualangan. Kayaknya kalau punya senter pengecil kita nggak akan kelaparan deh. Nggak akan kelaparan. Beli nasi satu
Nggak nasi juga, hidup. Nggak nasi juga kan apa gitu makanan. Apa gitu ya? Nasi anjir. Ya kan bisa. Kan kalau di komiknya makan es krim berdua. Wah iya, makan es krim berdua. Segala macam berdua. Tapi semua imajinasi itu bahkan belum terrealisasikan sampai sekarang. Agak susah sih emang. Kalau untuk Pintu Kemana Saja tuh agak susah. Paling tuh yang gue pengen banget ada Konyaku penerjemah aja. Tapi kayak Konyaku penerjemah hampir akan ada itu. Tapi bentuknya bukan makanan lah ya. Tapi bentuknya ya earphone segala macam. Pokoknya gadget lah ya. Segala macam. Doraemon tuh penuh sangat menyenangkan lah. Bulinya ada tapi persahabatannya terlihat di petualangan. Banget, Pak. Di petualangannya tuh. Kental banget. Petualangannya kental banget. Giant meskipun suka ngebully, dia sayang sama adeknya. Tapi ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, sebelum nanti gue bahas komik gue ya, Doraemon tuh rusak sistem kehidupan yang ada. Doraemonnya? Jujur gue setuju. Apa kalau dari lu? Karena pertama, dia itu bisa dibilang bisa mengubah masa depan, itu satu. Itu bisa merusak banget. Merusak banget. Karena pada awalnya ya, kita kan tahu Nobita tuh jodohnya siapa aslinya. Jaiko. Betul. Kalau namanya di versi Alex lama, siapa? Ratmi. Demi Allah. Ratmi. Lucu juga ada orang Jepang namanya Ratmi anjir. Anjing lu kalau baca komik ini, komik Doraemon versi Alex cetakan lama, buset terjemahannya gila. Ratmi. Aku akan lari ke Surabaya. Surabaya. Ngapain ke Surabaya? Nobita pulang, Assalamualaikum. Kenapa Assalamualaikum? Oh iya itu ada chapternya. Gila sih. Gue suka sih. Gue suka penerjemahan Alex versi bagus, lama liar banget sih. Epic moment. Oke lanjut. Kenapa mengubah masa depan? Pertama itu tadi. Merusak tatanan lah. Dia bisa kayak mengubah masa depan sesukanya. Dia punya mesin waktu. Yang kedua, alat-alatnya Doraemon itu belum siap untuk digunakan pada masa Nobita pada saat itu, Pak. Lu bayangin orang-orang pada zaman itu, berarti kan pikirannya belum ada di zaman-zamannya Nobisuke dan lain-lain dong. Ya. Ketika lu dikasih kayak senter pengecil, mungkin lu dikasih kayak Konyaku penerjemah, lu dikasih kayak tadi palu pemukul. Ya orang-orang pada zaman itu mungkin melihat itu sebagai kayak, oh ini kesempatan aku untuk berbuat ini. Sedangkan kalau di masa Nobisuke itu udah ada regulasinya pasti. Senter pengecil digunakan untuk apa, Konyaku untuk apa. Ya ini dipakai Nobita. Lu tahu setiap alat yang dipakai Nobita endingnya kayak apa. Betul. Nah itu gimana caranya kalau dipakai sama masyarakat luas. Itu tuh bahaya. Tapi kalau yang kedua tadi, buat gua bisa diterima buat kalau dari gua. Nggak apa-apa. Karena alatnya dikasih ke Nobita. Itulah kenapa Doraemon ke Nobita, kan kita bertanya-tanya, kenapa sih orang yang dapat itu Nobita? Bahkan ketika gue dewasa, gue kayak, harusnya gue yang make ini. Gue bisa memanfaatkan alat ini dengan lebih baik. Betul. Kayak contohnya ada cermin pengganda. Itu the best itu. Tapi komiknya jadi kebalik. Karena uang juga begitu kan. Si Nobita pintar banget lagi. Aku cuma mau uang. Tapi uangnya kan bisa dibalikin lagi. Betul. Dengan cermin itu lagi. Iya betul. Jadi yang udah didouble, dua kali. Tapi dia nggak memakai otak itu. Tidak memakai otak itu. Nah karena kebodohan itulah, makanya alat-alat masa depan itu jadi useless dan tidak bermanfaat dengan baik. Karena kalau digunakan dengan baik, era tahun 80-an jadi terlalu chaos. Terlalu chaos, betul. Makanya alat-alat itu dianggap alat-alat bocah yang nggak berguna. Betul. Jadi itu tuh, maksud gue yang merusak adalah itu. Masa depan. Nobita harusnya nikah sama Jaiko, jadi orang miskin. Tapi tiba-tiba dia nikah sama Shizuka. Dan hidupnya berkecukupan. Dan kan dia jadi ilmuwan juga pada saat itu. Bener. Dia jadi ilmuwan. Itu fan art sih. Fan art. Yang dia nyiptain Doraemon kan? Iya. Iya itu fan art tuh. Itu nggak official? Nggak official. Dulu gue percaya itu official. Iya gue juga percaya itu official malah. Karena yang Doraemonnya udah tiba-tiba mati. Terus baterainya harus diganti. Dan kalau diganti ingatannya hilang. Terus dia belajar mati-matian. Iya belajar mati-matian. Akhirnya dia menciptakan Doraemon. Iya Itu hoax. Ternyata itu hoax guys. Kita selama ini ditipu. Karena versi komik aslinya, dia cuma sampai ada 45 ya. Tamatnya sebenarnya di nomor 6. Yang dia pisah tau nggak? Oh iya. Yang dia akhirnya minum obat lagi kalau di filmnya. Minum obat balik lagi. Harusnya dia dipisah di nomor 6 tuh. Akhirnya karena populer, dilanjutin untuk 45 buku. Official petualangannya cuma sampai 15. Nah sisanya udah asisten-asistennya deh. Sedangkan yang tadi tuh, yang tamat yang versi bikin sendiri. Itu fans yang bikin.
Kenapa kalau fan yang bikin tuh selalu kayak menarik dan istilahnya mengisi apa yang kita pengen gitu. Pembaca pengen. Paradoks. Jadi paradoksnya kelihatan. Tapi dulu kita hidup di masa depan tuh cuma satu. Iya, betul. Sekarang kan bercabang. Kalau lihat Marvel, ketika Doraemon datang berarti ada masa depan yang Jaiko. Iya. Ada masa depan alternatifnya. Jadi sebenarnya Doraemon membuat cabang alternatif tuh. Dan itu pun dijelaskan juga di komik Doraemonnya. Iya, akhirnya sama ada. Nobisuke. Akhirnya selama perjalanannya akhirnya ada patroli waktu. Ya. Untuk menjaga stabilitas itu. Biar betul. Ada. Gara-gara polisi waktu. Gara-gara Nobita doang nih. Gara-gara Nobita doang. Anomali banget nih orang nih. Kalau misalkan di series Dark, kalau nonton series Dark, itu ada juga anomalinya. Jadi ceritanya tentang time travel juga. Ada anomali di situ yang membuat si orang ini harus nggak ada. Jadi berat ya berarti ya. Berat banget. Jadi kekacauan dunia itu disebabkan karena lu lahir, kalau lu ada. Kalau lu ada. Ya sebenarnya kalau di Doraemon sama. Karena ada Nobita. Jadi Nobita harus nggak ada. Nobita harus nggak ada. Kalau nggak ada ya mungkin si Shizuka nikah sama siapa juga lebih baik. Giant masa depannya gimana, Suneo masa depannya gimana. Pada akhirnya ending yang kita mau seperti ini. Betul. Gitu. Kita terima-terima aja. Kalau para sahabat, para Tomodachi, apakah baca Doraemon juga? Alat apa yang kalian suka dan bab mana dan karakter apa yang kalian suka di Doraemon? Atau cerita apa deh yang paling memorable di petualangan Doraemon? Coba tulis di kolom komentar guys. Sekarang giliran komik pertama saya nih. Oke, karena tadi gue udah cerita tentang Doraemon. Sekarang kita akan mendengarkan komik pertama dari Arya. Apakah komik pertamanya One Piece? Ternyata bukan. Ternyata bukan. Dan ini adalah fakta buat para Tomodachi dan para nakama juga, by the way. Iya. Coba. Lu lihat nih. Udah Goku banget nih. Goku. Jam tangan gue Kame Sennin. Ini adalah komik pertama yang gue baca. Dragon Ball. Karya anak gue, Akira Toriyama. Waduh. Fun fact, saking sukanya gue di Dragon Ball itu, nama anak gue adalah Akira Toriyama. Akira D-nya dari One Piece. Iya. Toriyama Widura. Karena nama gue Aren Novrianus Yama Widura. Oke. Jadi Yama Widura, Toriyama Widura. Kayak kita butuh ngundang pasangan lu biar nanya itu kenapa bisa di-approve namanya. Sebenarnya udah pernah gue ucapin, udah pernah gue omongin di Cina Abdel. Gue jelasin di sini mungkin buat bersahabat. Kenapa bisa di-approve? Karena pas gue kenal nama bini gue yang sekarang, gue ngomong, gue serius gue mau nikah. Tapi syaratnya ada satu, nama anak gue harus ini. Kalau nggak mau, nggak apa-apa, kita nggak usah lanjut. Waduh. Itu seberapa banyak cowok yang berani mengatakan itu ke calon pasangannya. Gue udah mempersiapkan nama itu jauh. Gue punya anak, nama gue harus ini. Gue lama dari gue bujangan lah. Gak ada kayak pengen dream wedding gue apa. Gue gak pengen nanti gitu rumah gue gimana. Kayak nama anak gue itu. Ini. Nice. Nama anak gue bahkan awalnya gak ada dianya. Nama anak gue maunya Akira Toriyama Widura. Oke. Itu udah bagus juga. Iya. Setuju gak? Ya udah. Gua nggak mau diganggu gugat soal itu. Udah pada akhirnya nggak diganggu gugat. Dan namanya juga artinya juga bagus. Betul. Selain inspirasinya dari Akira Toriyama yang legend. Betul. Nama Akira sendiri kan cahaya pandai. Tori itu burung, Yama gunung. Jadi betul. Ya semuanya juga tentang keindahan alam dan lain-lain. Gitu. Jadi bagus dan mungkin harapannya juga semoga anak gua menjadi inspirasi seperti Akira Toriyama. Amin. Karena kalau nggak ada Akira Toriyama, nggak ada One Piece, Naruto nggak ada. Betul. One Piece, Naruto, Bleach nggak ada. Nggak ada. Kalau Doraemon ada. Doraemon ada. By the way sebelumnya kalau lo lihat, kok cetakannya beda. Ini cetakan baru dari Alex Media ya. Tuh. Ini harganya tuh sekarang 168.000. Dulu 100. Doraemon tuh gue inget banget beli 2.500. Sekarang berapa ya? 50.000. Harga Pulau Jawa. Ini yang spesial. Harga Pulau Jawa lagi. Ini yang spesial. Ini buat orang Jawa doang. Kalau yang Jawa-Jawa aja. Yang reguler 45.000. Ini spesial. Nah, dan yang ini 160.000. Yang ini cetakan paling baru. Jadi Dragon Ball tuh udah dicetak 4 kali seingat gue ya. 4 kali. Cetakan pertama itu yang dialognya kacau banget, Alex. Cetakan kedua itu lumayan oke, tuh ada list orange-nya di samping. Cetakan ketiga yang paling baru, yang kecil-kecil juga segede-gede gini. Ini cetakan paling baru nih. Ini edisi revisi. Jadi udah dulu dicetak pertama banyak ininya yang sobek. Diprotes. Akhirnya dicetak baru, sekarang
Bagus. Jadi ini gede begini 2 halaman, 2 volume jadi 1 gue. 2 volume jadi 1. Bagaimana lu menemukan Dragon Ball pertama kali? Bagaimana gue menemukan Dragon Ball pertama kali? Sama kayak lo. Komik kan dibeli abang-abang kita. Betul. Waktu kita kecil. Sesimpel itu nggak sih? Sesimpel itu. Nah sesimpel, gue inget banget komik Dragon Ball volume 3. Ada di kamar. Itu covernya Goku lagi di Tenkaichi Budokai belakang. Gue baca, karena Goku keren banget. Gue ambil tuh, gue baca. Sebagai anak SD, gue baca inget banget kelas 1 tuh. Umur 8 tahun atau 7 tahun gitu. Bagus banget, gue suka. Gue suka gambarnya, gue suka berantemnya. Wah ini bagus banget, gue langsung, apa ini suka banget. Udah gue baca terus tuh, jadi beberapa ada tuh komik Dragon Ball, tapi gak lengkap. Gak lengkap. Colong-colongan lah. Lompat-lompat lah ya bisa dibilang. Iya lompat-lompat. pasti. Terus langsung nonton di Indosiar. Oh iya ada waktu itu. Nonton tiap minggu pagi gue nonton tuh. Mantengin ya. Selain Doraemon gue juga nonton pasti. Doraemon gue juga baca, Kung Fu Boy gue baca. Tapi yang pertama Dragon Ball. Gue nonton banget. Terus gue suka banget tuh di Indosiar. Gue nonton sampai tamat gue. Sampai bener-bener Vegeta punya cucu gue. Vegeta punya cucu. Gue nonton, gue bilang gila bagus banget. Dragon Ball tuh bagus banget. Saking gilanya gue main Dragon Ball, gue bikin komik. Gue SD, gue bisa gambar. Gue bikin komik di buku tulis. Gue baru denger. Gue bikin komik di buku tulis, judulnya Dragon Ball. Sumpah. Jadi keren dah. Jadi bola naganya itu ininya tai. Tainya. Gak jadi keren dah. Tai, begitu dikumpulin yang keluar bukan Shenlong. Siapa? Babi Shinchan. Iya. Tahu lagi gue. Jadi itu bener. Karena kan gue baca referensi banyak macam-macam kan. Gue bikin namanya Goki segala macam 5 buku. Gue tamat 5 buku loh. Tamat tuh lo ada. Jadi karena gue baca semuanya, tiba-tiba ntar Goku jadi Hie lah. Yu Hakusho anjir. Karena tiba-tiba jadi Yu Hakusho tuh kenapa? Terus tiba-tiba naganya jadi naga Pokemon si Charmander. Oh iya tahu. Jadi bener-bener random tapi gue suka banget buku itu. Komik pertama yang gue bikin juga. Lu jadi berimajinasi juga ya gara-gara nonton Dragon Ball. Padahal cetakannya jelek banget pada saat itu. Dulu dialognya nggak jelas gue. Tiba-tiba ini ngeng gitu terus apa hal hup nggak jelas lah. Terus ada cuma sound effect gitu. Iya. Bulma ngisi bensin boleh isi premium. Iya lah. Dulu masih ada premium ya bensin. Krilin ambil batu terus Kulo nuwun boleh minjem spidol. Jadi masih bener-bener masih kacau loh meskipun nggak sekacau Raja Wali Graffiti. Jatuh cinta banget gua sama Dragon Ball. Kalau ditanya chapter mana yang gue suka, banyak yang bagus. Paling rumit kan yang Trunks. Betul, itu rumit banget. Gue paling suka Raja Iblis Piccolo sih. Itu bagus sih jujur. Itu simple. Itu gila itu sih. Simple. Itu Goku masih OG tuh. Masih. Nggak punya kekuatan apa-apa. Nggak punya kemampuan apapun. Bahkan Kamehameha pada saat itu baru muncul. Kamehameha tuh tergokil di situ tuh. Raja Iblis Piccolo tuh sangar banget. Itu Goku pertama kali menyelamatkan dunia di situ. Betul. Tenkaichi Budokai oke. Berantem. Raja Iblis Piccolo, buset. Itu pertama kalinya Goku dihadapkan oleh musuh yang akan menguasai dunia. Raja dunia waktu itu kelihatan. Betul. Ini rubah. Aneh anjir. Aneh banget. Tapi itulah sukanya Dragon Ball. Nggak cuma manusia, ada apa namanya? Karakter hewan juga. Babi, ada ulong. Dan gue yakin Akira Toriyama, selain bikin ini kan dia bikin Dr. Slump juga, yang juga bagus juga tuh. Gue yakin sebelum ke Seiyan dan lain-lain, niatnya tuh bikin ini dia. Apa itu? Kerasakti. It makes sense. Bulma menemukan Goku, terus ketemu Goku Ulong. Iya. Ketemu Yamcha sebagai Wuching. Jadi bener-bener harusnya ini komik ini. Komik apa namanya? Kerasakti. Tapi seiring perjalanan waktu jadi bagus banget. Jujur filenya gue suka banget. Dan bahkan sampai sekarang ini loh masih epic ceritanya. Masih epic. Piccolo tuh pertama kali Goku belajar di ini kan, Menara Karin. Terus dia minum air dewa. Air yang kalau dia kalau nggak bertahan dia mati. Anjir. Itu pertama kali itu Saiyan dari mati hidup lagi jadi kuat. Iya betul. Itu kayak desas-desus lah ya. Desas-desusnya itu Piccolo sih yang gue suka. Bagaimana Goku ngalahnya tuh kan dia sampai nembus. Badannya ditembus anjir. Anjir. Pokoknya tuh misalnya yang arc-nya Piccolo dan gimana mereka menyelesaikan arc Piccolo tanpa harus membunuh Piccolo. Betul. Itu bagus. Tapi yang gue suka sekarang di komiknya dikasih level dewasa. Oh. Dulu enggak.
Dulu anak-anak. Semua umur. Karena memang komik ini dewasa. Betul. Bercanda aja kacau, men. Awal-awal bercandanya kacau. Tuh, Bulma ngasih lihat. Iya. Nih. Bulma ngasih lihat celana dalam. Nih, ngegodain Goku. Goku nggak peduli anjir. Goku nggak peduli. Apa sih? Yang paling epic nih. Goku nggak peduli. Ini komedi yang nggak pernah gue lupakan sih. Goku ngelepas celana dalamnya si Bulma tuh. Anjir. Dia cuma mau tidur. Digeplak aja. Dia mau tidur. Nah, kok nggak ada kayak gue ya? Dibuka, anjir nggak ada. Terus dia nggak sadar, hilang. Celana dilepas. Pagi-pagi itu dia ketemu Kame Sennin. Mutant Rossi. Iya, Mutant Rossi, dia minta Dragon Ball. Mutant Rossi bilang, nih. Iya. Gue minta dong. Yaudah gue kasih, tapi kasih lihat gue celana dalam. Oke, kasih lihat. Celana dalamnya nggak ada karena dilepas Goku aja. Ini gila sih. Ini emang bercandanya Akira Toriyama gokil sih, vulgarnya gila banget. Makanya gue suka nih di levelin di level dewasa. Karena ya itu lagi-lagi karena komedinya vulgar, tapi zaman dulu disensor itu. Oh iya. Di blur lah ya. Si Bulma pakai celana itu, gue inget. Celana hitam. Hitam. Ingat lagi gue sensor dulu tuh hitam aja. Ini Doraemon juga sensornya hitam anjir. Iya. Kalau sekarang bagus. Tidak disensor. Jadi worth it dengan harga 168.000. Tidak disensor. Jadi itu maksud gue, Dragon Ball ditambah movie-nya bagus-bagus juga gue. Setuju. Itu yang membuat gue pertama kali gue ngeliat action keren, silat, tonjokan, jurus, itu Dragon Ball. Gak ada. Kung Fu Boy kan cuman yaudah action doang kan. Action tok. Gak ada yang terbang, Super Saiyan. Itu berubah Super Saiyan pertama. Waktu lawan Frieza itu gila sih. Kuririn digituin, jeder. Tiba-tiba langsung, wah marah. Gue pas ngeliat itu kayak, anjir. Ini gak jadi monyet. Ini bisa jadi monyet. Iya, bisa jadi monyet. Tiba-tiba jadi kuning anjir. Anjir. Super Saiyan. Gila sih, itu tuh membuat wah ini Super Saiyan. Apa ditambah? Dia ngebentak Son Gohan kan di situ biar suruh pergi karena udah saking marahnya dia nggak mau anaknya kena, walaupun akhirnya anaknya nggak dipeduliin pas Cell. Oh iya itu gila sih. Pas Cell anaknya disuruh itu, mati. Arc Cell itu buat gua rumit. Pertama, masa depan. Betul. Itu bolak-balik. Jadi, itu pertama kali gua tahu ada masa depan beda. Masa depan nggak berubah. Oh iya. Karena masa depan Trunks yang hancur tetap ada. Masa depan bumi yang baik masih ada. Karena Trunks balik lagi dan itu masih hancur. Tapi dia berhasil mengalahkan android-androidnya itu. Itu bagus banget di situ. Itu pertama kali juga Akira Toriyama meriset kalau dunia itu nggak bisa diubah. Iya. Tapi masa depan yang lainnya bisa. Gitu tuh. Gue ingat banget. Kan Goku akhirnya mati kan harusnya. Iya. Karena sakit jantung sebenarnya. Jadi buat yang belum pernah baca Dragon Ball ya itulah. Ada beberapa part yang gue suka dan Cell itu rumit banget, ada android segala macem. Gohan disuruh mati. Itu. Karena dia tahu puncak kemarahan Gohan. Tapi karena disuruh marah itu, kan Gohan kan bukan karakter yang suka marah secara kayak gue marah ya, enggak, harus ada yang dikorbanin. Tapi pada akhirnya siapapun dikorbanin tetap nggak ngaruh. Sampai bapaknya yang mati. Bapaknya yang akhirnya mengorbanin diri. Dia hidup lagi jebret. Wah. Oh enggak, ngorbanin diri pun gara-gara Gohan kelamaan tuh. Betul. Sebenarnya dia berhasil bangkit gara-gara kepala Mr. 16 itu kan. Lupa, sorry. Android 16 dia marah. Dia marah. Mengajar semua biasa bangsa Saiyan kalau udah marah jadi sombong. Itu selalu tuh. Selalu Goku, Vegeta, Vegeta Gohan sombong. Akhirnya Goku mati, tapi Cell tetap hidup dengan perfect form yang tanpa harus menelan Android pertama kali kenalin di situ. Itu kalau lihat artnya sekarang, ini nggak kayak gambar zaman dulu sih. Indah banget. Lu kalau dibanding sama Demon Slayer, jauh. Jangan dibandingin sama Demon Slayer artnya. Susah. Sama siapa yang baru? Jujutsu Kaisen. Nah, levelnya nggak mendekati. Nggak ada. Ini buat gua bagus banget. Ini bukan kayak komik 80-an anjir. Ini komik kekinian, komik modern tuh. Karakternya jelas. Kalau di tahun sekarang lu nggak suka atau nggak baca Dragon Ball, buat gua aneh.
Karena ini timeless banget. Timeless banget guys. Dan tetap bisa dinikmatin. Sama ini. Tapi kalau lu nyari story, backstory, jangan baca ini. Jangan baca itu. Kalau lu ngecer berantem, gebuk-gebukan, baca ini. Berantem, karakter development bagus. Ini. Tapi kalau deep story yang wah dalam, kayak misalkan siapa? Attack on Titan. Attack on Titan, story yang begitu, atau One Piece yang banyak misteri. Banyak misterinya. Atau banyak plot twist ketika si Akaza mati, oh dia begini ternyata flashbacknya. Ini enggak. Frieza jahat aja. Jahat aja. Emang dia terlahir sebagai orang jahat. Udah jahat, rasis Frieza banget tuh. Cell jahat kenapa? Karena diciptakan menjadi jahat. Dia Cell jahat ya, diciptakan untuk menjadi jahat. Jahat ya, jadi karena jahat aja. Karena pikiran jahatnya terpisah, jiwa baiknya terpisah. Dia baik karena dia pernah menelan kayu yang baik. Betul. Jadi baik. Kenapa dia jahat? Ya emang karena iblis. Nggak ada. Aku dulu orang disakiti manusia, tidak. Cuman gue suka konsep Dragon Ball tuh kayak musuhmu adalah musuhku juga, jadi kita berteman. Nah, itu kocak banget. Pertama kali konsep musuh adalah teman, itu Dragon Ball. Piccolo jadi teman. Bahkan bisa dibilang ya, Piccolo tuh udah kayak omnya Gohan. Bapak angkat asli. Udah bro banget bro. Bapaknya Piccolo lah. Iya, bapaknya Piccolo. Bahkan Piccolo yang lebih tega. Piccolo yang lebih tega sama Son Gohan, jangan dikorbanin. Piccolo yang lebih tahu kalau perasaan Gohan tuh kayak gimana. Betul. Orang kalau lu nonton movie-movie-nya atau di komiknya, dia ketika mau minta bajunya mau kayak Piccolo. Oh iya bener yang diginiin ya. Aku mau baju kayak Piccolo. Keren banget itu. Bajunya tuh ingat banget gue cover yang buku Cell Arc ada tuh. Yang ininya begini Son kan. Gohan begini. Best skin Son Gohan. Piccolo tuh the best. Bahkan gue sukanya sekarang Piccolo pun jadi nggak dianggap Namek biasa. Sekarang dia bisa jadi Oren dia. Super Namek jadi The Jack. Wah, itu The Jack. Jadi Oren. Jadi hijau ke Oren. Bener kan, jadi gede banget. Bener. Gohan jadi Beast. Jadi Akira Toriyama baru meninggal beberapa tahun lalu. Rest in peace. Kita turut berduka cita. Gue nangis pas dia meninggal. Begitu meninggal, legasinya tetap dilanjutkan. Betul. Dilanjutkan di Dragon Ball Super. Ya. Dragon Ball Super yang buat gue juga bagus banget. Bagus. Jadi elemen yang ada di Dragon Ball itu yang membuat gue akhirnya jatuh cinta. Dan gara-gara Dragon Ball, gue akhirnya bisa membaca One Piece. Gue baca Naruto. Gue jadi wibu kayak sekarang. Dan ya mungkin sama kayak aku sekarang dapat penghasilan dari membahas apa yang kita suka. Apa yang kita suka, hobi kita. Nah itu. Yang tadinya mungkin cuma iseng-iseng karena suka. Dan kita mendalami ya guys ya. Jadi nggak cuma kayak suka. Dulu dianggap baca komik, wah baca komik kayak anak kecil. Nerd. Sekarang baca komik jadi sesuatu gitu. Jadi kalau kalian suka baca komik, baca aja. Apapun yang kalian suka, lakukan aja. Betul. Nah, sebelum gue tutup, gue mau kasih trivia sedikit. Oke. Mungkin ke para Tomodachi yang belum pernah baca. Ini ada Dragon Ball. That time I got reincarnated as Yamcha. Kayak isekai anjir. Ini kayak judul isekai. Ya. Tomodachi. Dan gue mohon untuk Gramedia Jalma atau Alex Media cetak ulang buku ini. Ya. Ini gue beli harganya dulu 25.000 setipis ini. 25.000. Setipis kayak komik ya sih, setipisnya komik, setengahnya komik. Enggak nih, setengahnya. Tipis banget. Iya, tipis ya. Ini lucu banget. Demi Allah, gua nggak bohong. Yamcha. Ini lucu banget. Bukan Yamcha karakter utamanya. Gua kasih tahu ceritanya, sinopsis sedikit. Jadi ini cerita tentang fans Dragon Ball. Oke. Jadi ini dunia di mana Dragon Ball populer. Baca komiknya, kita nonton animenya, main gamenya segala macem. Tiba-tiba orang yang suka ini mati. Dia mati, dia reinkarnasi jadi Yamcha. Isekai banget. Dia jadi Yamcha, terus dia anjir. Lah, kok gue jadi Yamcha? Oh ini. Iya, tuh. Dia pas bangun. Oh, tuh. Baju apa ya? Yamcha. Gue jadi Yamcha. Dan dia happy. Wah, gue hidup di dunia Dragon Ball. Gue tahu cerita ini. Ntar lu bakal begini. Jadi dia spoiler gitu. Sumpah, ini lucu banget. Gue ngakak banget baca ini. Jadi buat para fans Dragon Ball, kebetulan ada komunitasnya juga. Oh ada. KDBI kalau nggak salah, Komunitas Dragon Ball Indonesia. KD. Mungkin buat temen-temen yang belum baca, bisa baca komik ini. Gue nggak tahu nih, kayaknya udah nggak dijual sih. Jadi tolong dicetak ulang biar bisa dibaca sama teman-teman yang belum bisa baca. Dinikmati. Dan gue nggak tahu harganya dijual berapa. Mungkin 50.000 kalau dijual ulang. Oke. Ini
sangat recommended untuk dibaca. Referensi buat kalian guys, kalau misalnya kalian udah kehabisan pengen baca apa dan kalian suka sama Dragon Ball, itu referensi bagus buat kalian. Ya, itulah tadi bab pertama pembahasan kita ya. Kita sudah membahas komik gua Dragon Ball. Tadi mungkin tidak terlalu detail, tapi karena memang kita bahasnya fokusnya di komik pertama aja yang kita bahas. Dan Agung juga udah bahas komik pertamanya Doraemon. Apakah ada komik pertama yang kalian baca, Tomodachi? Silakan tulis di kolom komentar. Dan kenapa kalian baca komik itu? Pesannya seperti apa? Bisa tulis di kolom komentar. Oh iya, gue juga pengen berterima kasih kepada Gramedia Jalma sudah menyediakan tempat ini yang luar biasa indah dan cantiknya. Bagus banget guys. Buat teman-teman yang pengen datang ke Jalma, silakan datang ke Blok M. Blok M. Dulu namanya ini Gramedia Melawai. Gramedia Melawai. Sekarang udah Jalma di renov abis-abisan. Pokoknya dan kalian datang aja karena ini free entry. Bener. Udah nggak perlu pusing-pusing lagi, datang nikmatin buku-buku yang ada di sini guys. Kalian mau bikin tugas, kalian mau baca buku, atau mau sekedar tadi bilang foto-foto bareng teman-teman atau bareng keluarga, welcome banget mereka pokoknya di sini. Terima kasih juga buat yang udah support kita, Kopi Alo. Gara-gara minum itu kita jadi nggak ngantuk, jadi seger untuk ngebahas komik-komik yang luar biasa ini. Ini Kopi Alo nih awalnya ini dari Solo, Gung. Dari Solo. Tepatnya di Lokananta .0 Musik dan Penyiaran Indonesia. Waduh. Sekarang jadi salah satu destinasi wajib kalau liburan ke Solo. Wah. Jadi kalau ke Solo wajib Kopi Alo. Kopi Alo. Kopi enak banget. Gue tadi mesen yang Alo Latte Light. Enak itu. Kalau gue simple, americano aja karena gue pengen melek dan americanonya pas. Pas. Terima kasih Kopi Alo. Kalau pengen yang Kopi Alo yang di Blok M. Blok M juga. Lokasinya tetap deket banget di sebelah. Di sebelah Gramedia Jalma. Tinggal nyebrang. Connecting, bukan connecting. Bukan nyebrang lagi, connecting. Lu bisa baca buku sambil ngopi. Connecting pokoknya. Terima kasih juga buat yang ngasih makan kita tadi. Siapa nasi itu? Goreng Tiarbah. Itu kokinya Sanji. Oh iya? Iya, Bahtiar namanya. Jadi Tiarbah dibalik Bahtiar. Gitu dong. Thank you Chef Bahtiar. Chef Bahtiar. Yang dombanya enak tadi. Mantep. Dia jadi Sanji dan akhirnya jadi iklan ini dia. Model iklan Honda Beat Sanji. Oh, gokil. Gara-gara masak itu. Nice. Gokil. Sukses terus, Chef. Terima kasih nasi goreng Tiarbah, enak banget. Kalau kalian pengen nasi goreng Tiarbah juga, cari aja di Jakarta juga udah banyak. Lokasinya lebih tepatnya kalau di Jakarta itu sekarang ada di Cipete, ada sama Pejaten Park. Cipete dan Pejaten Park. Ada 2 lokasi ya guys ya. Jadi tinggal cari mana yang dekat dari lokasi kalian. Bisa di order lewat online juga kan? Bisa. Aman. Jadi yang paling asli itu Tiarbah karena dia resepnya pernah dicuri. Wah, jadi tolong ya. Kenapa Indonesia tolonglah fair-fairan gitu loh kita loh. Ya udah, kalau gitu selesai sudah bab hari ini, kita tutup buku kita hari ini. Kalau kalian ada request tema komik apa selanjutnya yang mau dibahas, bisa langsung tulis di kolom komentar. Kalau gitu sampai jumpa di bab selanjutnya. Gue Rano Frianus. Gue Agung. Pamit. Thank you Tomodachi. Salam sahabat.